Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini adalah segmen tes kerja Excel, episode ketiga. Di segmen ini akan dibahas soal-soal untuk tes masuk kerja menggunakan Microsoft Excel yang didapatkan dari berbagai macam sumber. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kami terus termotivasi untuk menghadirkan video tutorial Excel untuk Sobat Excellent semuanya. Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini, kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data angsuran dari dealer jarang mandi motor, di mana terdapat 13 baris dan 7 kolom data. Untuk kolom customer dan kode penjualan sudah terisi, dan kita diminta untuk mengisi data pada kolom merek, kode tipe, DP, dan angsurannya. Di mana untuk mengisi masing-masing kolom tersebut sudah ada instruksi yang ditulis pada kolom L. Mari kita mulai dengan mengisi merek motor pada kolom E. Untuk mengisi kolom ini, kita diinstruksikan untuk mengisi merek Yamaha jika karakter pertama dari kode penjualan adalah Y. Jika karakter pertama adalah K, maka kita diminta untuk mengisi dengan Kawasaki. Dan jika H, maka isikan dengan Honda. Untuk mengisi kolom ini, kita diharuskan untuk mengambil karakter pertama dari kode penjualan yang berada pada kolom D. Kemudian dari karakter tersebut, kita gunakan sebagai logical test supaya bisa dihasilkan output sesuai dengan keinginan kita, yaitu Y untuk Yamaha, K untuk Kawasaki, dan H untuk Honda. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sel E4. Kita ketikkan sama dengan if, buka kurung, lalu untuk logical testnya, kita ambil karakter pertama dari sel D4 dengan menggunakan fungsi left. Kita ketikkan left, buka kurung, lalu masukkan D4 sebagai teks, titik koma, dan karena kita hanya ingin mengambil satu karakter dari kode penjualan tersebut, maka untuk naming charge-nya kita masukkan angka 1. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi left. Kita lanjutkan penulisan logical test kita dengan menambahkan sama dengan Y. Jika dibaca, logical test yang kita ketikkan memiliki maksud satu karakter pertama pada sel D4 adalah huruf Y, titik koma. Untuk value if true, masukkan merek motor yang berkode Y, yaitu Yamaha, titik koma, lalu value if false kita isi dengan fungsi if lagi. Kita ketikkan if, buka kurung, lalu untuk logical test yang kita gunakan hampir sama, yaitu left, buka kurung, lalu masukkan D2 untuk teks dan 1 untuk num charge-nya. Tutup kurung, lalu sama dengan K. Titik koma, untuk value if true kita isikan dengan merek yang berkode K, yaitu Kawasaki. Titik koma lagi. Nah, untuk mengisi value if false pada fungsi if yang kedua ini kita punya dua pilihan. Langsung memasukkan merek terakhir, yaitu Honda, atau masukkan satu fungsi if lagi untuk berjaga-jaga jika ternyata ada kode lain selain dari 3 kode merek yang disebutkan sebelumnya. Jika kita langsung memasukkan Honda pada value if false pada fungsi if kedua ini, maka jika ada huruf lain selain huruf Y, K, dan H, maka fungsi if akan menghasilkan output Honda. Tetapi jika kita menambahkan satu fungsi if lagi pada value if false pada fungsi if yang kedua, kita bisa memastikan bahwa hanya kode H lah yang akan menghasilkan nilai Honda, dan kode selain ketiga huruf tadi akan menghasilkan nilai merek lain. Kita tambahkan saja satu fungsi if lagi, kita ketikkan if, buka kurung, lalu untuk logical test kita tulis left, buka kurung, teksnya tetap diisi dengan menggunakan D4 dan num charge-nya kita isi 1. Tutup kurung, lalu sama dengan H.
titik koma dan masukkan Honda sebagai value if true. Dan untuk value if false, kita masukkan merek lain. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if yang ketiga. Tutup kurung lagi untuk mengakhiri fungsi if yang kedua, dan tutup kurung satu kali lagi untuk mengakhiri fungsi if yang pertama. Lalu tekan enter. Maka akan dihasilkan output berupa Yamaha pada sel tersebut, karena karakter pertama pada sel D4 adalah Y. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Jika kita lihat pada sel E11, dihasilkan output berupa merek lain. Hal ini terjadi karena karakter pertama dari kode penjualan adalah huruf S, di mana huruf S tidak termasuk ke dalam 3 huruf yang dijadikan kode merek kendaraan di atas, sehingga dihasilkan output berupa merek lain. Jika formula kita langsung masukkan Honda sebagai value if false pada formula yang kita ketikkan tanpa menambahkan fungsi if yang ketiga, maka pada sel ini akan dihasilkan output Honda. Jika kalian ingin lebih memahami fungsi left yang digunakan dalam tutorial ini, kalian bisa menonton video 14 tentang mengambil sebagian teks atau data pada Excel dengan cara klik link di atas. Kita beralih ke kolom F, yaitu kode tipe. Di sini kita harus mengambil kode tipe, yaitu 2 karakter yang diambil dari karakter kedua dan karakter ketiga dari kode penjualan. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan fungsi meet. Kita ketikkan sama dengan meet, buka kurung, lalu masukkan kode penjualan yaitu D4, titik koma, lalu untuk start name-nya atau pada karakter keberapa kita mulai mengambil, karena kita akan mengambil karakter kedua dan ketiga, maka kita isi angka 2, titik koma, dan untuk name charge-nya atau jumlah karakter yang ingin kita ambil, karena kita akan mengambil sebanyak 2 karakter, maka kita masukkan angka 2, tutup kurung lalu tekan enter. Maka akan didapatkan output sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Beralih ke kolom G, H, dan I, yaitu tipe motor, DP atau uang muka, dan nilai angsuran. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi yang sama. Dan karena lookup value dan table array yang kita gunakan sama, maka kita hanya perlu mengetikkan formula pada salah satu sel dan menduplikatnya pada sel lain. Kita mulai dengan mengarahkan kursor pada sel G4. Di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari tipe motor berdasarkan kode tipe pada kolom F. Dan kita akan mencarinya pada tabel jenis kendaraan pada range B20 sampai dengan E28. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung lalu masukkan lookup value-nya yaitu sel F4. Letakkan tanda dolar di depan nama kolom yaitu F, supaya ketika digeser secara horizontal, kolomnya tidak berubah. Sedangkan saat digeser secara vertikal, barisnya ikut berubah. Titik koma, lalu masukkan table array-nya yaitu range B20 sampai dengan E28. Kunci dengan menekan tombol F4. Titik koma lagi, lalu masukkan column number index sesuai dengan pada kolom keberapa pada table array tersebut data yang kita cari berada. Karena data yang kita cari yaitu tipe kendaraan berada pada kolom kedua dari range tersebut, maka kita masukkan 2, titik koma, lalu untuk range lookup kita masukkan angka 0, tutup kurung lalu tekan enter, maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Setelah itu kita copy formula yang telah kita ketikkan tersebut pada sel H4 dan I4, sehingga data pada ketiga sel tersebut sama. Langkah selanjutnya, kita lakukan sedikit penyesuaian pada formula di sel H4 dan I4. Kita mulai pada sel H4 terlebih dahulu. Kita ganti column number index pada formula tersebut. Karena pada kolom ini kita diminta untuk mengisi DP, dan DP berada pada kolom ketiga dari table array yang dimaksud, maka kita cukup mengganti angka 2 pada column number indexnya menjadi angka 3. Tekan enter, maka akan dihasilkan data DP sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita lakukan editing di sel I4. Karena kita diminta untuk mencari angsuran dan data tersebut berada pada kolom keempat pada table array, maka kita bisa mengubah angka 2 pada column number index menjadi angka 4. Tekan enter dan akan dihasilkan data angsuran sebagai berikut. Blok ketiga sel yang baru saja kita masukkan formulanya, lalu lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang tes kerja Excel episode ketiga.
Jika kalian memiliki cara lain untuk menyelesaikan soal tadi, kalian bisa membagikannya melalui komentar di video ini. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.